Kabar mengejutkan bahwa Jorge Martin mungkin tidak akan menjalani kontrak multi-tahun dengan Aprilia, memicu gejolak di pasar pembalap 2026 yang sudah cukup ramai. Situasi antara Aprilia dan Martin masih bisa berjalan ke berbagai arah. Meski Aprilia mungkin segera memberikan pernyataan publik, mereka kemungkinan besar tidak akan melemahkan posisi hukum mereka dengan membahas pengganti Martin atau menyebut nama tertentu. Namun, bos Aprilia, Massimo Rivola dan timnya sebaiknya mulai merencanakan suksesi secara diam-diam. Berikut adalah perkiraan daftar kandidat pengganti Martin jika kesepakatan dengan Martin benar-benar berakhir cepat. Beberapa nama besar dengan status kontrak beragam tidak masuk dalam daftar ini. Johann Zarco yang dianggap sebagai incaran utama di pasar bebas 2026, kemungkinan akan bertahan di Honda dengan kontrak tim utama, bahkan jika Martin bergabung. Juara World Superbike Toprak Razgatlioglu tidak pernah dikaitkan dengan Aprilia. Pedro Acosta, bintang KTM, masih terikat kontrak hingga 2026 dan memiliki manajer yang sama dengan Martin. Miguel Oliveira, yang resmi menjalani kontrak multi-tahun dengan Yamaha, baru pulih dari cedera dan pengalamannya dengan Aprilia sebelumnya kurang memuaskan bagi dirinya, Aprilia maupun tim Trackhouse. Meski keempat nama ini bisa masuk daftar, berikut adalah 7 opsi yang dianggap paling realistis. Sebagai pembalap penguji Aprilia di MotoGP dan mantan juara Superstock 1000 serta Superbike Italia, Lorenzo Savadori pernah mendapat kesempatan balapan pada akhir 2020 yang kemudian menjadi posisi penuh waktu hingga Aprilia merekrut Maverick Viñales dari Yamaha. Savadori sangat disukai di internal Aprilia, dengan pengalaman sering menggantikan pembalap utama. Termasuk sebagian besar musim ini, ia akan menjadi pilihan yang mulus jika Aprilia membutuhkan waktu lebih untuk menentukan opsi jangka panjang. Di usia 32 tahun, Savadori bukanlah masa depan Aprilia. Peran sebagai penguji membatasi peluangnya mencetak hasil di MotoGP, dan ia tampaknya tidak terlalu berambisi untuk balapan penuh waktu. Aprilia memiliki banyak opsi pembalap bebas lain untuk dipertimbangkan sebagai solusi sementara atau jangka panjang. Sebagai proyek jangka panjang Aprilia, Raul Fernandez mulai menemukan ritmenya setelah awal musim 2025 yang buruk. Ia terikat kontrak 2 tahun dengan Trackhouse, tetapi hingga balapan Le Mans, kelanjutan kontraknya masih belum jelas. Fernandez memiliki pengetahuan mendalam tentang RSGP di antara pembalap reguler Aprilia saat ini. Jika ia mampu mempertahankan atau meningkatkan performa seperti di Le Mans, mempromosikannya ke tim utama untuk satu musim bisa menjadi opsi sederhana yang tidak akan mengganggu Trackhouse. Hasilnya saat ini belum cukup untuk mendukung promosi. Memilih Fernandez juga beresiko memicu keberatan dari Ai Ogura, menjadikannya opsi darurat jika Ogura menolak naik ke tim utama atau tidak ada pembalap sementara yang bersedia menandatangani kontrak 1 tahun. Mantan rookie Moto3 menjanjikan namun meredup di balap Grand Prix. Nicolo Bulega kini bersinar di World Superbike dengan kemenangan ke-14 dari 51 balapan, termasuk mengalahkan Razgatlioglu di Moss. Di usia 25 tahun dan berkebangsaan Italia, Bulega menarik dari sisi pemasaran. Performa WSBK-nya membuktikan ia jauh lebih baik dari masa sulitnya di Moto3 dan Moto2. Ia juga menyatakan minat untuk menjadi pembalap utama di MotoGP jika memungkinkan. Bulega disebut lebih tertarik pada MotoGP di 2027 dengan peraturan baru dan ban Pirelli, bukan 2026. Kurangnya antusiasme untuk musim latihan membuat opsi ini rumit. Ducati juga dikabarkan akan berusaha keras mempertahankannya dengan janji masa depan di MotoGP, menjadikan Bulega bukan sebagai kandidat utama. Pembalap dengan 7 kemenangan Grand Prix di kubu Ducati, Enea Bastianini, kehilangan tempat di tim utama akibat cedera dan performa yang tidak konsisten. Meski terikat kontrak 2 tahun dengan Tech 3 KTM, ada kabar bahwa ia dan KTM mungkin sepakat untuk mengakhiri kontrak lebih awal.
Meski dianggap kurang sukses di KTM, Bastianini masih mencetak poin yang layak dan mampu meraih hasil dari posisi start yang buruk. Aprilia nyaris merekrutnya tahun lalu sehingga ia patut dipertimbangkan kembali jika tersedia. Bastianini bukan pembalap yang paling mudah beradaptasi. Bahkan jika pelepasan dari KTM berjalan mulus, ia mungkin memiliki opsi lain dan Aprilia harus menawarkan kontrak yang kompetitif yang mungkin tidak sepadan jika ia bukan solusi jangka panjang. Berpengalaman sukses di Honda, Ducati, KTM, dan Yamaha, Jack Miller tampaknya mencapai batas performa di 3 tim sebelumnya dan kini berada di posisi yang kurang stabil di Yamaha meski memulai musim dengan cukup baik. Sebagai pembalap bebas, Miller membawa pengalaman luas dengan berbagai pabrikan meski pengetahuannya tentang Honda sudah usang. Ia mampu memberikan dampak instan, masih cukup muda di usia 30 tahun, dan terbukti sebagai pemain tim yang baik. Miller kemungkinan bukan solusi jangka panjang, mengingat performanya yang menurun di Ducati dan terutama di KTM. Meski dihargai oleh Honda, Luca Marini menghadapi tantangan berat untuk mempertahankan kursi utama. Jika Martin bergabung, Marini otomatis menjadi pembalap bebas yang kemungkinan besar akan menerima tawaran Aprilia dengan tangan terbuka. Marini direkrut Honda karena kemampuan pengembangannya, dan ia memenuhi ekspektasi tersebut. Kepergian Martin akan memicu pembangunan ulang di Aprilia, dan kehadiran stabil Marini sangat cocok, terutama menjelang perubahan regulasi 2027. Kombinasi Marini dengan insinyur Italia terasa sangat pas. Berdasarkan performa saat ini, Marini bukan opsi tercepat yang tersedia. Setelah mendominasi Moto2 tahun lalu, debut Ai Ogura bersama Trackhouse Aprilia justru semakin meningkatkan reputasinya. Hingga muncul ekspektasi bahwa ia akan mendapat tawaran tim utama setelah kontrak 2 tahunnya berakhir. Aprilia berada di posisi strategis untuk mempromosikan Ai Ogura ke tim utama pada 2026 dengan kesepakatan bersama Trackhouse. Meski potensinya belum sepenuhnya terlihat, Ogura adalah pengganti dengan prospek tertinggi jika Martin pergi. Jika terus berkembang, ia akan menjadi aset berharga untuk proyek 2027 dengan keuntungan adaptasi awal dan kontinuitas yang ia sukai. Aprilia harus memastikan Trackhouse puas dengan pengaturan ini. Misalnya dengan membantu tim satelit tersebut merekrut pembalap MotoGP berpengalaman atau proyek Moto2 yang diinginkan bos tim Davide Brivio. Ketegangan dengan tim satelit adalah hal terakhir yang dibutuhkan Aprilia saat ini.